banget aku. Suaminya nanti. Halo pecinta film dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul Memoirs of Lady Ninja Part 2. Film ini mengisahkan tentang seorang ninja wanita yang dipekerjakan untuk melindungi seseorang yang memiliki pedang berkekuatan besar, di mana semua orang banyak yang ingin merebutnya demi kepentingan pribadi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai bahas alur ceritanya. Tapi seperti biasa, intro dulu. Di awal film terlihat tiga orang yang sedang berjalan di tengah hutan, namun salah satu dari mereka terlihat kelelahan dan jatuh tersungkur. Orang itu bernama Tuan Ieyasu. Di sana Tuan Ieyasu hendak pergi ke desa Okasaki, tempat asalnya. Ia pun ditemani dua ajudannya yang bernama Hanso dan Chube. Di sana ternyata mereka berniat melarikan diri dari Akechi dan pasukannya yang melakukan kudeta. Namun jarak yang ditempuh cukup jauh. Akhirnya mereka memutuskan untuk melewati pegunungan Iga yang jaraknya lebih dekat. Di sana Tuan Ieyasu menyuruh Chube untuk menemui temannya yang bernama Momochi. Di sana Momochi mengatakan kemungkinan di desa Iga pasukan Akechi sudah menunggunya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim seorang ninja wanita untuk menjadi mata-mata dan mengumpulkan informasi. Ninja itu bernama Kaede. Scene berganti, di sini terlihat seorang wanita cantik yang sedang berjalan sendirian di sebuah desa yang sepi. Kemudian ia masuk ke sebuah penginapan untuk memesan sebuah kamar. Di saat yang sama, tiba-tiba datang beberapa orang anak buah Akechi yang bernama Byakuru. Di sana ia mencari anggota Nobunaga. Nobunaga adalah pemimpin Tuan Ieyasu. Di saat Byakuru membuka sketsa wajah orang yang dicarinya, ternyata orang itu ada di depannya. Orang itu pun langsung menyerang Byakuru. Namun hanya dengan satu tebasan pedang Byakuru mampu menghabisi orang itu. Setelahnya terlihat Byakuru yang mencoba menggoda Kaede. Di sana Kaede terlihat marah dan menyiramkan minumannya. Byakuru yang tidak terima akhirnya mengajaknya bertarung. Namun di saat yang sama muncul seorang gadis dari atas. Ternyata gadis itu adalah pemilik penginapan sekaligus kekasih Byakuru. Gadis itu bernama Satsuki. Satsuki pun segera melerai mereka dan mengajak Byakuru ke atas untuk minum dan setelahnya melakukan ritual pengencrotan. Byakuru pun segera ke atas bersama Satsuki dan melakukan pengencrotan di sana. Scene berganti, di malam harinya terlihat Kaede yang sedang berganti baju. Tiba-tiba ia diserang oleh dua orang ninja. Karena Kaede begitu tangguh, para ninja pun kewalahan melawannya dan lari dari sana. Namun Kaede terus mengejar mereka sampai ke hutan. Di sana Kaede berhasil mengalahkan mereka. Tapi di saat Kaede ingin mengorek informasi, tiba-tiba seseorang memanah ninja itu. Ternyata pemanah itu adalah Chube. Di sana Chube menanyakan siapa para ninja itu. Namun Kaede juga tidak mengetahuinya. Kaede hanya mengetahui ninja itu mengatakan jangan main-main dengan Sansuken. Chube pun mengerti maksud ninja itu. Sansuken adalah pedang yang dimiliki Tuan Ieyasu. Konon katanya pedang itu memiliki kekuatan yang luar biasa jika dibacakan mantra kuno. Namun hanya satu orang yang mengetahui mantra itu. Orang itu bernama Yudou Isomi, seorang biksu di kuil Ryumonji. Sementara di tempat lain terlihat Byakuru yang sedang berpesta bersama anak buahnya. Di sana ia menanyakan kepada anak buahnya apakah Yudou Isomu mau buka mulut. Anak buahnya pun berkata ia masih belum mau buka mulut. Ternyata Yudou Isomi sudah tertangkap oleh Byakuru. Setelahnya terlihat Kaede yang telah kembali ke penginapan. Di saat ia membuka armor ninjanya, ia menyadari ada orang yang mengintipnya dari luar. Ia pun langsung membuka pintu. Ternyata orang itu adalah si gendut, pelayan penginapan.
Di sana, Kaede mengatakan akan memberikan tubuhnya jika ia memberikan informasi keberadaan Byokoro. Si gendut yang sudah terlanjur sange pun langsung memberikan informasi kalau Byokoro berada di kuil Ryumonji sambil menikmati melon segar Kaede. Di sana, ia akan merebut pedang Sansuken dari Tuan Ieyasu. Setelah mendapat informasi itu, Kaede pun langsung menghentikan aksi si gendut. Si gendut pun merasa kecewa karena ia belum puas menikmati melon Kaede. Di pagi harinya terlihat Satsuki yang menyambut para tamu. Tiba-tiba sekelompok orang datang mencari Kaede. Satsuki pun mencoba melindungi Kaede yang merupakan tamunya. Namun orang itu malah mengancam Satsuki dengan pedangnya. Satsuki pun menyuruh si gendut memanggil Byokoro. Namun sial, di saat ia hendak keluar, orang itu langsung membunuhnya. Kaede yang melihat itu pun langsung menyerang mereka dan terjadilah pertarungan di sana. Di tengah pertarungan, tiba-tiba seorang lelaki membantu Kaede melawan mereka, dan mereka pun akhirnya kalah dan pergi dari sana. Lelaki itu bernama Kage Tomo. Kemudian Kaede menanyakan apakah dia ninja dari Iga yang ditugaskan untuk membantunya. Namun Tomo mengatakan ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pengembara. Kemudian ia pergi dari sana. Setelahnya terlihat Kaede yang tengah mengendap-endap di pepohonan. Ternyata Kaede telah sampai di depan kuil Ryumonji. Di saat ia hendak masuk, tiba-tiba ia diserang oleh dua pemanah. Ia pun berusaha menghindar. Di saat yang sama, Byokoro dan pasukannya muncul menyerang Kaede. Akhirnya pertarungan pun terjadi kembali. Di sana, Byokoro berhasil melukai Kaede. Di saat Byokoro ingin menghabisi Kaede, tiba-tiba tangan Byokoro terkena panah. Ternyata Tomo yang telah memanahnya. Kemudian kesempatan itu digunakan Kaede untuk melarikan diri dengan bom asap. Di malam harinya terlihat Kaede yang tersadar dari pingsannya. Ternyata Tomo telah memberikan obat kepadanya. Di sana Tomo menyuruh Kaede untuk beristirahat karena ia terkena racun. Namun ia bersikeras ingin segera melanjutkan misinya. Tomo pun merasa sedih mengapa Kaede begitu mementingkan misinya daripada keselamatannya. Kaede pun mengatakan jika inilah jalan ninjaku. Ia pun berniat untuk membayar hutang budinya dengan tubuhnya. Namun Tomo menghentikannya dan mengatakan jika tubuhnya harus diberikan kepada orang yang dicintainya, bukan untuk diberikan kepada sembarang orang. Kaede pun merasa sedih mendengar perkataan Tomo. Kemudian ia menceritakan tentang masa lalunya. Ternyata dulu ia adalah seorang prajurit di medan perang. Namun ayahnya menentangnya karena tak ingin Tomo menghunuskan pedangnya hanya untuk membunuh seseorang. Tomo pun mengatakan bahwa dirinya adalah anak Yudou Isomu. Ia khawatir Byokoro akan memaksa ayahnya memberikan mantra untuk membangkitkan kekuatan pedang Sansuken. Kemudian Tomo berkata akan mengajarinya jurus pedang untuk mengalahkan Byokoro. Di malam harinya terlihat mereka berdua yang terlihat semakin dekat. Di sana Kaede mengatakan bahwa Tuan Ieyasu akan segera tiba. Ia pun berencana akan berangkat esok pagi. Tomo pun berkata ia juga sudah siap bertempur untuk menyelamatkan ayahnya. Sebelum esok pagi tiba, mereka pun menyempatkan diri untuk melakukan ritual pengencerotan, karena belum tentu mereka akan selamat dari pertempuran. Di pagi harinya terlihat mereka berdua yang langsung menyerang anak buah Byokoro. Sampai di dalam mereka melihat ayah Tomo dalam kondisi terikat. Di saat Tomo berusaha melepaskan ayahnya, tiba-tiba sebuah anak panah melesat ke arahnya. Beruntung Kaede berhasil menarik Tomo. Namun di sana ayah Tomo harus tewas karena terkena anak panah itu. Di saat yang sama tiba-tiba Byokoro dan pasukannya muncul menyerang mereka. Di saat Byokoro ingin menusuk Kadai dengan pisau beracun, tiba-tiba Tomo datang dan menghalanginya. Akhirnya pisau itu pun mengenai Tomo, kemudian Byokoro langsung menghabisi Tomo.
Setelahnya terlihat Kaede dalam kondisi telanjang terikat. Di sana anak buah Byokoro menyiksa Kaede dengan begitu kejamnya, agar Kaede memberikan mantra kuno pembangkit kekuatan Saksuken. Karena mereka berpikir Tomo telah memberikan mantra itu kepadanya. Karena Kadae tak kunjung buka suara, Byokoro pun berniat ingin menikmati tubuh Kadae yang menggiurkan. Namun di saat ia mulai mencicipi melon Kaede, tiba-tiba Kaede menendang terongnya dengan keras. Byokoro yang merasa geram pun menyuruh anak buahnya menyiramkan air garam ke tubuh Kaede. Kaede pun menjerit kesakitan. Di saat yang sama, tiba-tiba Satsuki datang membawa beberapa gentong minuman untuk mengajak mereka semua berpesta. Di tengah pesta, anak buah Byokoro mendapat kabar Tuan Ieyasu akan tiba esok pagi. Mereka pun segera beranjak dari sana untuk mempersiapkan penyerangan esok pagi. Sementara Satsuki yang sudah mabuk mendekati anak buah Byokoro yang sedang berjaga. Di sana, ia menggodanya dan mengajaknya melakukan pengencerotan. Sebagai pria normal, ia pun langsung menyanggupinya dengan penuh semangat. Tapi di saat Satsuki sedang menikmatinya, pria itu pun langsung muncrat. Satsuki pun merasa kecewa dan langsung membunuhnya. Kemudian ia melepaskan Kaede. Di sana Kaede merasa bingung mengapa ia melakukannya. Ternyata Satsuki adalah ninja mata-mata seperti Kaede. Kemudian Satsuki mengajak Kaede untuk segera pergi dari sana karena Byokoro telah mendapat kabar bahwa Tuan Ieyasu akan tiba esok pagi. Di pagi harinya terlihat Tuan Ieyasu yang tiba di kuil. Di sana tiba-tiba Byokoro dan pasukannya muncul. Dengan gagah berani Hanzo melawan mereka demi melindungi tuannya. Di tengah pertarungan, Kaede dan Satsuki tiba di sana dan membantu Hanzo menghadapi pasukan Byokoro. Di saat Satsuki ingin membunuh Byokoro, tiba-tiba ia dilempar pisau. Ia pun jatuh tersungkur. Di saat yang sama, tiba-tiba Chubei muncul di sana. Tuan Ieyasu pun mengira Chubei akan membantunya. Tapi ternyata ia malah menyerang Tuan Ieyasu. Chubei yang selama ini dipercaya ternyata telah berkhianat dan berniat merebut pedang Sansuken. Kini mereka harus menghadapi dua kelompok yang ingin merebut pedang Sansuken. Di saat Chubei ingin membunuh Kaede, tiba-tiba Satsuki menghalanginya dan ia pun harus tewas di sana. Kemudian Tuan Ieyasu melempar pedang Sansuken kepada Kaede. Tiba-tiba pedang Sansuken mengeluarkan kekuatannya dan mereka semua pun terpental. Di sana semua orang terpukau melihat kekuatan pedang Sansuken. Kemudian Kaede menghabisi semua orang yang ingin merebut pedang itu. Setelahnya Kaede mendoakan Satsuki yang telah tewas karena melindunginya. Di akhir film terlihat Kaede yang berdiri di depan makam Satsuki dan kakek Tomo. Di sana Kaede meminta Tuan Ieyasu untuk memberikan kedamaian kepada rakyatnya. Tuan Ieyasu pun berjanji akan memenuhi permintaan Kaede dan film pun tamat. Ending yang sangat apa bos? Sangat menyedihkan. Itulah sedikit ringkasan alur cerita film Memoirs of Lady Ninja seri 2. Sebenarnya film ini cukup menarik, namun yang jadi pertanyaan kenapa di tangan Kaede pedang Sansuken langsung mengeluarkan kekuatannya tanpa dibacakan mantra kuno. Tapi oke lah, yang penting bisa menghibur dan ada pelajaran yang bisa dipetik dari film ini. Ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih sudah nonton channel ini dan sampai ketemu lagi dengan saya di alur cerita film berikutnya. Ciao.